Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum itu mari kita berdoa. Jadi baik anak-anak, topik pembelajaran kita pada saat ini yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat refleksi tanggapan terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Adapun pokok pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama, teladan Yesus dalam mengampuni. Kemudian yang kedua, refleksi tanggapan manusia terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, komitmen untuk bersedia memaafkan. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada saat ini, adakah dari sini yang pernah menyakiti sesamanya? Atau pernah membuat temannya sakit hati atau merasa tidak senang dengan diri kita? Ketika anak-anak melakukan hal tersebut, apakah anak-anak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan? Jadi baik anak-anak, kita akan masuk dalam pokok bahasan yang pertama yaitu teladan Yesus dalam mengampuni sesama. Pengampunan di kayu salib, di mana teladan Yesus dalam mengampuni sesama itu terdapat dalam ayat Alkitab, yaitu dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaian. Pada saat Yesus disalib, ia menanggung penderitaan yang luar biasa. Dan kemudian Yesus berdoa kepada orang-orang yang menindas dia dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," seperti yang saya telah bacakan tadi dari kitab ini. Ia memaafkan yang menyalibkannya, musuh-musuhnya yang menyebabkan kematian. Ini menunjukkan pengampunan yang tak bersyarat dan melampaui keadilan manusia. Nah anak-anak, dari sini kita belajar di mana Yesus itu walaupun dia ditindas, dihina, bahkan sampai dibunuh, tapi dia masih sempatnya mengampuni orang-orang tersebut yang sampai membunuh dia. Bahkan ia mendoakan untuk mereka, dan hal tersebut menunjukkan pengampunan yang tak bersyarat dan melampaui keadilan manusia. Jadi anak-anak, kita harus belajar dari teladan Yesus ini, di mana Yesus mengampuni orang yang telah menyakiti dia. Jadi ketika kita mendapatkan orang yang menyakiti hati kita, kita harus mampu mengampuni agar kita menjadi teladan seperti Yesus Kristus. Kita masuk dalam topik pembahasan kita yang kedua yaitu refleksi tanggapan manusia terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang pertama itu ada syukur dan pujian. Nah, di mana kita sebagai manusia untuk merespon karya penyelamatan Allah itu kita bisa melakukannya dengan rasa syukur yang mendalam. Kita mengakui ketidakmampuan kita sendiri untuk menyelamatkan diri dan bersyukur atas kasih karunia Allah yang tak terhingga dalam mengutus Yesus Kristus. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar bahwa ketika kita merefleksi tanggapan kita terhadap karya penyelamatan Allah itu, kita bisa melakukannya dengan rasa syukur dan pujian.
Kemudian yang kedua, rasa damai dan harapan. Ini memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih teguh dan penuh pengharapan. Ketika kita berefleksi untuk menanggapi karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus itu, kita menghadapi tantangan hidup itu ada yang rasa damai dan penuh harapan. Kita akan masuk dalam topik pembahasan kita yang ketiga, yaitu komitmen untuk bersedia memaafkan. Yang pertama itu mengakui rasa sakit dan emosi. Jangan menekan perasaan. Sebelum memaafkan, kita perlu mengakui dan memproses emosi kita yang kita rasakan, seperti sakit hati, amarah, kecewa, atau rasa sakit. Anak-anak, cara kita untuk bersedia memaafkan sesama kita, dan kita tidak menekan perasaan. Contohnya, sebelum kita meminta maaf terhadap sesama kita yang telah kita sakiti, kita harus mengakui kesalahan kita dan memproses emosi yang kita rasakan, seperti sakit hati, amarah, atau rasa sakit yang kita rasakan. Dengan menahan emosi hanya akan memperpanjang proses penyembuhan. Ketika kita tidak menahan emosi kita, itu akan membuat proses penyembuhan dari sakit hati kita itu semakin diperpanjang. Oleh karena itu, izinkanlah diri kita untuk merasakan emosi tersebut tanpa menghakimi diri sendiri. Artinya, kita harus mengendalikan diri kita agar emosi yang kita alami itu tidak dapat menghakimi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Berbagi perasaan dengan teman atau keluarga dapat membantu proses emosi dan mendapatkan perspektif baru. Artinya di sini, ketika kita mengalami masalah, kita harus berbicara dengan orang yang dipercaya, contohnya teman dekat kita atau keluarga kita, agar membantu proses emosi kita itu reda. Kemudian memutuskan untuk memaafkan. Artinya memaafkan adalah pilihan sadar, bukan perasaan otomatis. Kita harus memutuskan untuk memaafkan terlepas dari bagaimana perasaan kita. Anak-anak, kita harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Walaupun memaafkan orang yang menyakiti kita itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi ada yang kita memaafkan, itu bisa terlepas dari perasaan kita yang sakit hati. Hal ini bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Ketika kita memaafkan sesama kita, itu bukan suatu hal untuk melupakan apa yang telah ia lakukan terhadap kita, tetapi kita memaafkan agar hal tersebut tidak melampaui atau tidak mengendalikan hidup kita. Jadi anak-anak, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama bukanlah sekadar ajaran moral, melainkan inti dari kehidupan Kristiani yang sejati. Pengampunan Yesus yang mencapai puncaknya di kayu salib menunjukkan kasih, belas kasihan, dan pengorbanan diri yang tak terbatas. Ia mengajarkan bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang membebaskan kita dari beban amarah, kebencian, dan dendam. Dengan memaafkan, kita mencerminkan kasih Allah dan membuka jalan bagi penyembuhan diri sendiri dan relasi yang lebih sehat dengan sesama. Meskipun proses pengampunan membutuhkan waktu, usaha, dan pertolongan Allah, tetapi imbalannya adalah kedamaian batin, kebebasan, dan kehidupan yang lebih berlimpah. Oleh karena itu, kita harus menjadi teladan seperti Yesus, karena itu adalah kunci membangun dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Jadi anak-anak,
kita harus mengikuti teladan Yesus yang mau mengampuni sesama dengan kasih, dan walaupun mengasihi musuh itu bukanlah hal yang gampang. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Jadi baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, saya mau kasih tugas kepada anak-anak sekalian. Tugasnya membuat bahan refleksi tentang mengampuni, seperti teladan Yesus, di mana ketika anak-anak, apakah anak-anak selama ini sudah melakukan pengampunan terhadap sesama yang menyakiti, atau mengasihi sesama yang menyakiti, atau sudah memaafkan sesama yang telah menyakiti. Tugasnya ditulis tangan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Paham? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berlalu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan shalom. Sampai ketemu